Sejarah mencatat bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, muasis atau pendiri Nadratul Ulama atau NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Tanah Hijaz. Ulama besar asal Sumatera Barat itu merupakan orang non-Arab pertama yang menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Syekh Ahmad Khatib lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 6 Dzulhijjah 1276 Hijrah atau 26 Mei 1860 Masehi. Setelah tamat dari Quake School atau Sekolah Raja di Bukit Tinggi, pada usia 11 tahun, ia diajak oleh ayahnya, Abdul Latif Khatib Nagari, untuk menunaikan ibadah haji dan lanjut bermukim di kota suci Mekah guna mempelajari ilmu agama. Hamka dalam buku Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya tahun 1981 menyebut Ahmad Khatib sebagai Saikhul Masyayikh atau guru dari sekalian guru-guru ulama di Nusantara. Orientalis dan penasihat agama pemerintah kolonial Hindia Belanda Snok Hurgronje menyebut Syekh Ahmad Khatib seorang putra Sumatera Barat yang cerdas dan yang bermental fakultas. Syekh Ahmad Khatib adalah pejuang agama yang anti penjajahan sebagaimana dikemukakan oleh Haji Agus Salim dalam suatu seminar di Cornell University Amerika Serikat 4 Maret 1953. Kesadaran anti penjajahan ditanamkan oleh Syekh Ahmad Khatib kepada murid-muridnya dari Indonesia dan Semenanjung Melayu. Ia mempunyai pendirian bahwa berperang melawan penjajah adalah jihad di jalan Allah. Gerakan perlawanan ulama terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda karena motivasi ruh agama sebagian dipelopori oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib. Setelah mereka pulang ke tanah air, banyak yang tampil sebagai pejuang kemerdekaan secara langsung ataupun tidak langsung. Kendati bermukim di Tanah Hijaz, namun hubungan Syekh Ahmad Khatib dengan Minangkabau dan Nusantara tetap terjalin melalui jemaah haji atau santri yang datang belajar ke Mekah. Muhammad Zain Hasan, diplomat yang berperan memperjuangkan pengakuan kemerdekaan RI di negara-negara Arab, dalam tulisannya di majalah Panji Masyarakat nomor 409, Dzulhijjah 1403 atau Oktober 1983, menjelaskan dengan tersiarnya buku-buku Syekh Ahmad Khatib yang menentang penjajahan di Indonesia, dapat kiranya dikatakan bahwa beliau juga berperan dalam kemerdekaan politik di tanah air kita. Apalagi jika diingat bahwa beliaulah yang mempengaruhi Haji Agus Salim untuk meninggalkan kepegawaian sebagai konsul Belanda di Mekah hingga menjadi seorang pemimpin nasional yang ikut bergerak dari semula sampai kemerdekaan Indonesia. Sewaktu berdirinya Partai Politik Sarekat Islam tahun 1912 sebagai organisasi politik pertama di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda cukup gelisah. Belanda mengajak ulama yang mau bekerja sama untuk membendung pengaruh Sarekat Islam di kalangan rakyat jelata. Saat itu terbitlah buku berjudul Kaful Awam an Sarikatil Islam yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Melarang Rakyat Umum Memasuki Sarekat Islam. Buku itu tersebar luas di Indonesia dan Mekah sampai ke tangan Syekh Ahmad Khatib di Mekah. Ia mengangkat pena, menulis dan menerbitkan buku sanggahan dengan judul Hasul Awam ala Dukhul fi Syarikatil Islam. Dalam bahasa Indonesianya, mengajak rakyat umum memasuki Syarikat Islam. Jadi, selain guru para ulama, Syekh Ahmad Khatib juga seorang pejuang anti kolonial, lewat tulisan dan lewat ajaran yang beliau tanamkan pada anak didiknya. Versi Wikipedia menyebutkan beliau meninggal pada 9 Oktober 1915. Versi lain menyebutkan tahun 1916. Beliau meninggal di Makkah.